Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, suci, Kam kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, yang ada selama-lamanya. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. 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 Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarlah kami menggunakan waktu pemberian-Mu
dengan sebaik-baiknya, sebagai kesempatan mengasihi dan menyatakan yang benar. Tolonglah kami mengisi hari-hari kehidupan kami dengan melakukan hal-hal yang benar, baik dan indah serta berguna. Berikanlah kami Roh Kudus supaya kami sungguh-sungguh mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dengan segenap hati dan kekuatan kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1, Tuhanku Yesus. Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang Pembacaan pertama dari firman Tuhan diambil dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai dengan 23. Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan waktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37B ayat 1, Batu Karang yang Teguh. dosaku berat
Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berhimpun dan merendahkan diri bersama-sama, berdoa memohon belas kasihan-Mu. Kami mengaku tidak hidup menurut teladan Kristus. Kami tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, dan tidak rendah hati. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mengaku tidak menjadikan Yesus sebagai acuan, model, dan pola hidup kami sehari-hari. Kami jarang meminta petunjuk dan bimbingan Kristus dalam mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut hidup, usaha, dan relasi kami. Kami enggan melibatkan Tuhan, merencanakan masa depan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami bertekad meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan menghayati hidup baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 467 ayat 1. Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi penuh, Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan kedua dari firman Tuhan diambil dari Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu,
Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah ia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita terima dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku Zinunen nomor 261 ayat 1 sampai 6. Ya Zumangi. Sembata ma ohe zumangi Yehova ma andreke fahogu zumangi ni ohe ma ya zumangi fa sembata ma be
Ya Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur pada hari ini kami dapat berkumpul di hadapan-Mu. Kami dapat beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan kuduskan dan berkati. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi penyebar luasan kerajaan-Mu. Ya Tuhan, berkati setiap hamba-Mu yang akan mengelola keuangan gereja. Beri hikmat dan pengetahuan. Terima kasih Bapa. Doa ini hanya kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1. Yesus, lihat umat-Mu. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Mata sekalian orang menantikan Engkau, ya Tuhan, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan untuk mengenyangkan segala yang hidup. Kini jiwa kami haus akan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan Allah, Bapa Sorgawi, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini dikutip dari Injil Markus, pasal yang 10, ayat yang ke-35 sampai dengan 45. Beginilah firman Tuhan. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka.
Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu. Salam Yahobu. Kami percaya bahwa Bapak, Ibu dalam suasana penuh sukacita hari ini, karena hari ini kita ada, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tepatnya kurang lebih 2 bulan lagi ke depan. Tepatnya pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang, di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota melaksanakan pilkada, yaitu pemilihan kepala daerah. Kita lihat dan kita sudah mendengar sejak KPU membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah, maka geliat dinamika suasana wilayah dan juga rasa kebatinan mulai terasa, Bapak Ibu. Ada yang adem ayem, tenang saja. Ada yang hangat kuku, atau Bali Nononiha terlalu pedas dikatakan fa'auhu daiman. Dan ada juga yang seperti kecipratan air panas. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bahkan yang paling seru lagi adalah komentar para pendukung, komentar para simpatisan, dan juga para netizen. Saudara-saudaraku yang kekasih, tentu kita bisa membayangkan bagaimana suasana di beberapa tempat. Sambil menyeruput kopi di kedai dan menarik nafas dalam-dalam atas hisapan pertama dari kretek yang ada di meja. Maka para pengamat dadakan mulai membicarakan hal-hal yang ringan, tetapi terkadang juga Bapak Ibu, mereka mendiskusikan hal-hal yang rumit dan ribet. Tidak jarang mereka mendiskusikan planet yang belum ditemukan. Kita tahu Bapak Ibu, itulah cara mereka mempromosikan kandidatnya masing-masing. Menariknya Bapak Ibu, banyak yang memakai bahasa santun dan elegan. Tetapi tidak sedikit yang menggunakan kalimat bersayap sejuta makna. Bahkan ada yang mengucapkan sumpah serapah. Dan tidak jarang mereka saling melayangkan undangan untuk bertarung di atas ring bak petinju profesional. Memang Bapak Ibu, menarik. Setiap ada pemilu, setiap ada pilkada. Lagi-lagi diskusi tentang pemilihan pimpinan ini tidak hanya menjadi menu di balik tembok gereja. Ada kalanya juga menjadi bagian tema pembahasan para teolog yang dibungkus dengan suara profetis kenabian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, menjelang hari pemilihan pemimpin itu, bahkan diteruskan setelah pengumuman, maka tema diskusi bergeser dari isu tentang strategi mengalahkan lawan menjadi isu yang paling banyak, siapa yang paling banyak berkontribusi.
atas kemenangan ini. Dan di sana sini para pendukung, para simpatisan, para netizen mulai berbisik-bisik dan berkata, siapa ya nanti yang duduk di sebelah kanan? Atau siapa yang duduk di sebelah kiri? Hati-hati Bapak Ibu, tidak jarang ada yang menjadi pahlawan kesiangan. Bahkan ada yang menggunting dalam lipatan. Bahkan tidak menjadi rahasia umum lagi. Kabarnya setahun kemudian telah pecah kongsi. Maka muncullah kata-kata penghiburan ala para politisi. Tidak ada kawan yang abadi. Yang adalah kepentingan. Kawan bisa menjadi lawan. Dan lawan bisa menjadi kawan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, terkadang realita ini, kisah-kisah ini, itu yang lebih banyak ditempuh oleh orang-orang di dunia ini untuk memilih pemimpinnya. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan tema, yaitu kepemimpinan yang menghamba. Ini sebuah model yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Kisah ini berawal dari permohonan dua bersaudara, yaitu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus. Mereka datang kepada Tuhan Yesus. Lalu kata mereka, demikianlah kalimat itu, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tapi kalau kita lihat Matius pasal 20 Bapak Ibu, bukan Yohanes dan Yakobus anak Zebedeus langsung mengatakan itu kepada Yesus, tetapi ibu mereka, yaitu Salome. Dan Bapak Ibu tahu siapa Salome? Salome adalah saudara perempuan dari ibu Yesus. Jadi boleh kita katakan bahwa Salome itu adalah bibinya Yesus. Dia langsung yang menyampaikan permohonan itu kepada Yesus untuk anak-anaknya. Dari hitungan-hitungan politik Bapak Ibu, pasti besar harapan Yakobus dan Yohanes bahwa permohonan mereka terkabulkan. Apalagi selama ini ibu mereka Salome terlibat secara langsung dalam pengadaan logistik bagi Yesus dan murid-muridnya selama mengajar. Ternyata Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih, di luar dugaan mereka Yesus menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Perihal duduk di sebelah kanan saya ataupun duduk di sebelah kiri saya, itu hak prerogatif Bapa, kepada siapa dia berkenan. Tetapi saya memesan kepadamu, hai Yakobus dan Yohanes, bila ada di antara kamu memiliki niat untuk menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Di sini poinnya Yesus tentang kepemimpinan yang menghamba. Yesus mau mengatakan bahwa siapapun di antara pengikutnya, bila ingin menjadi pemimpin, maka ia harus melayani. Bila ia menjadi terkemuka dan ternama, hendaklah ia menjadi hamba bagi semua orang. Persoalannya Bapak Ibu, bagaimana kita tahu bahwa pemimpin itu adalah pemimpin yang dikehendaki Allah? Pemimpin yang mampu memiliki hati hamba. Sehingga kita tahu nanti sepanjang kepemimpinannya nanti sungguh-sungguh model yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Tidak perlu jauh-jauh mencarinya. Allah telah memberi contoh melalui berbagai peristiwa sejak zaman Musa sampai zaman Perjanjian Baru. Bahkan di dalam Keluaran pasal 18, khususnya di ayat 21, bacaan pertama kita hari ini,
ada 3 kriteria pemimpin yang dikehendaki Tuhan. Pertama, yaitu cakap dan takut akan Tuhan. Cakap dan takut akan Tuhan. Pemimpin yang cakap dan takut akan Tuhan menggiring dan mengarahkan pandangan orang lain menyatu dengan pandangannya ke arah Tuhan. Ini pemimpin dikehendaki Tuhan. Dia memiliki kecakapan untuk mengarahkan seluruh pandangan orang, seluruh pengikutnya menyatu, mengarah kepada Tuhan. Kedua, dia cakap dan takut akan Tuhan bahwa bukan apa yang ia katakan, tetapi bagaimana ia mengatakannya. Itu artinya dia memimpin bukan hanya dengan otaknya, tapi dia memimpin dengan hatinya. Dia cakap di situ. Dia mampu mengungkapkan itu. Dan yang paling hal berpengaruh dalam hidupnya, dia menyadari, dia memahami benar bahwa kehidupannya, pekerjaannya, dan tanggung jawabnya itu menjadi sebuah ibadah syukur kepada Allah dan menjadi tanggung jawabnya kepada sesamanya. Jadi dia melakukan kepemimpinannya itu sebagai ibadah kepada Tuhan dan sebagai tanggung jawabnya untuk melayani kepada sesamanya. Hal kedua, kriteria pemimpin yang dikehendaki Tuhan. Sehingga kelak kepemimpinannya adalah kepemimpinnya yang menghamba. Yaitu dapat dipercaya. Pernah Bapak dengar dan sering kita dengar ini, bahwa ikan busuk dimulai dari kepala baru ke ekornya. Rekam jejak seseorang penting. Penting dilihat. Karena kalau kita tidak mengetahui rekam jejaknya, kita bisa tertipu. Bapak Ibu. Oleh karena itu, hati-hati. Sekali lagi, ikan busuk selalu dimulai dari kepala. Kalau sudah mulai dari kepala busuk, tentu sampai ke ekor-ekornya bisa busuk. Kemudian, orang yang akan berhasil adalah orang yang memimpin bukan hanya dengan menunjukkan jalannya, tetapi ia juga menjalaninya. Ada kalanya pemimpin hanya mampu untuk mengatakan, tetapi dia tidak mampu untuk menjalankannya. Dia hanya mampu menunjukkan jalan, tapi belum dia jalankan. Maka pemimpin-pemimpin seperti ini mungkin tidak bisa dipercaya. Pemimpin yang kuat adalah menyatunya kata dengan perbuatannya. Dan seperti itulah menjadi jati dirinya. Itu menjadi karakternya. Bukan jati diri musiman. Atau balidanoniha, mau bawa baatesau bewesisohi. Ini juga hati-hati. Pemimpin itu sekali lagi kriterianya cakap dan takut akan Tuhan. Kedua, dapat dipercaya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, dia membenci suap atau KKN. Nabi Yesaya pernah berkata secara tajam dalam Yesaya pasal 1 ayat 23. Ketika dia berkata seperti ini. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersengkongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Bapak Ibu, dalam bacaan khotbah kita hari ini, hampir-hampir Yakobus dan Yohanes jatuh dalam praktek nepotisme. Karena Yesus juga adalah anak bibi mereka, Maria. Sehingga permintaan yang tanpa disadari, bila kelak engkau datang dalam kemuliaanmu,
Izinkan kami duduk di sebelah kananmu dan yang seorang duduk di sebelah kirimu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, orang yang seperti inilah yang mampu menegakkan keadilan tanpa mengedepankan hukuman. Tetapi dia memilih menjalankan kebenaran yang mengampuni. Karena dia cakap dan takut akan Tuhan, dapat dipercaya, dan membenci suap. Maka ketika dia memimpin, ia tidak mengedepankan hukuman, tetapi dia mengedepankan kebenaran yang mengampuni. Seorang pemimpin yang baik, ia menciptakan ruang bagi orang lain untuk berkembang dan menyediakan ruang bagi mereka untuk berprestasi. Yesus berkata, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Inilah model yang ditawarkan oleh Yesus. Inilah model kepemimpinan yang ditawarkan oleh Yesus dan yang masih relevan hingga saat ini. Tapi hati-hati Bapak Ibu, ada kalanya calon-calon pemimpin. Mereka ada karena memiliki strategi seperti katak. Ke atas menjilat, ke bawah menekan. Semoga tidak salah memilih pemimpin yang menghamba. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayat hafalan bagi kita hari ini dikutip dari Markus pasal 10 ayat 44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu terkasih, karena Engkau berkenan menganugerahkan firman-Mu dalam hati kami. Kami memohon supaya Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami, sehingga firman-Mu ini jatuh di tanah yang subur. Tuhan sendirilah yang memimpin kami atas kemurahan-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54, ayat 4, Tak Kita Menyerahkan. Marilah bangkit berdiri bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat. Marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita mengakhiri ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hatiku tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kami undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, melalui Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah hari ini. Kami boleh beribadah walaupun secara virtual. Tetapi itu sangat cukup bagi kami. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kami boleh bertemu secara tatap muka di rumah-Mu saat ini. Terima kasih semuanya dari awal, pertengahan, hingga sebentar lagi kami mengakhiri ibadah ini. Biarlah semua puji-pujian, doa kami, persembahan, bahkan hidup kami menjadi hormat kemuliaan nama Bapa di dalam surga. Kami juga bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu selama pandemi ini hingga saat ini. Kami boleh ada di hadapan Tuhan. Itu juga anugerah yang terbesar bagi setiap kami. Itu karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan kami merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap tantangan kehidupan yang silih berganti dalam kehidupan kami setiap saat umat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu itu Bapa. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk seluruh kehidupan anak-anak-Mu, keluarga besar BNKP Jemaat Jakarta, dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Engkau telah menyertai mereka pada waktu yang lalu, dan kami percaya pada minggu yang akan datang ini, tangan Tuhan yang penuh kuasa, itu juga yang terus menyertai mereka, melanjutkan perjuangan kehidupan mereka di saat-saat yang sangat sulit hari-hari ini. Kami percaya Engkau yang memberkati setiap keluarga, ayah, ibu, anak-anak, kakek, nenek, dan cucu. Engkau berkati mereka. Berkati mereka dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka. Supaya mereka terus bersuka cita kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa juga kepada saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Baik yang di rumah maupun yang sedang berada di rumah sakit. Terlebih-lebih saudara-saudara kami yang sedang terpapar oleh COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan dan hanya berharap kepadamu bahwa tangan-Mu yang penuh kuasa itu yang mampu memulihkan dan menyembuhkan mereka. Engkau berkati setiap tahapan pengobatan. Engkau berkati setiap proses medis yang dilakukan. Supaya mereka benar-benar disembuhkan dan merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Kami juga memohon berkat-Mu kepada seluruh warga jemaat dan bahkan kepada seluruh umat-Mu dalam setiap aktivitas mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, baik pekerjaan dan usaha di rumah maupun di luar rumah. Engkau berkati ya Tuhan. Biarlah melalui karya dan pekerjaan mereka itu mereka merasakan berkat-berkat Tuhan. Tak pernah putus, bahkan selalu baru setiap hari dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, dan anugerahkan yang terbaik untuk jemaat-Mu. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan.
agar Tuhan sendirilah yang memimpin kami setiap saat dalam melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas kami. Bahkan yang memimpin hati kami supaya kami terus berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Tolong kami, berikan kami kemampuan. Ketika kami tiba di sebuah persimpangan, tunjukkan jalan yang Tuhan kehendaki. Dan jangan biarkan hati kami mengikuti keinginan-keinginan kami. Karena kami tahu, hanya berjalan dengan Tuhan, kami merasakan sukacita dan kebahagiaan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan. Untuk setiap pelayanan gereja yang dilaksanakan pada minggu ini hingga minggu depan. Bahkan setiap program-program gereja-gereja Tuhan. Baik di jemaat kami BNKP Jakarta, di seluruh BNKP, bahkan di setiap gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. Berkati ya Tuhan. Berikan hikmat dan kemampuan kepada setiap hamba-Mu yang melayani Engkau dan melayani jemaat-Mu. Baik secara tatap muka maupun secara virtual. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap pelayanan yang dilakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan kepadamu untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan setiap usaha dan upaya yang sedang dilakukan di saat pandemi COVID-19 ini. Kalau Tuhan berkenan, biarlah segala upaya dan usaha untuk mendapatkan vaksin untuk mengatasi pandemi ini dapat dirasakan oleh umat-Mu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bahkan di atas semuanya itu kami mohon Tuhan berkenan. Tangan Tuhan sendiri yang penuh kuasa untuk memutuskan mata rantai pandemik ini. Hanya kami berserah kepadamu. Tiada kemampuan kami. Hanya Tuhan yang mampu membentengi setiap kami. Oleh karena itu, berkati seluruh pemimpin-pemimpin kami, baik di tingkat pusat, provinsi, dan juga di daerah-daerah. Terlebih-lebih menjelang pemilu kada di beberapa wilayah. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan telah menyediakan anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang dapat dipercaya. Dan juga orang yang membenci KKN. Itu semua adalah anak-anak Tuhan. Engkau sediakan itu bagi umat-Mu. Supaya umat-Mu juga dapat memilih. Dan mereka dapat melakukan yang terbaik. Untuk dipersembahkan menjadi ibadah kepada Tuhan. Dan menjadi pelayanan bagi sesama. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Kami melanjutkan aktivitas kami Tuhan pada minggu ini. Dan kami mohon Tuhan yang berjalan di depan kami. Terima kasih Bapa. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1. Ikut dikau saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa
hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Kita saat teduh sejenak. Yahobu, Shalom.